Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas Panin Dubai Syariah Bank. Ya, jadi apakah ini memang perusahaannya bagus juga atau gimana? Kita akan coba bandingkan juga nanti dengan BRIS. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, nih saya ambil dari materi public expose-nya ya, PNBS, kode sahamnya, nama perusahaannya Panin Dubai Syariah Bank. Nah, ini public expose di tanggal 10 Desember tahun 2020. Jadi di sini mereview kinerja triwulan 3 tahun 2020. Jadi di sini asetnya kalau bisa kita lihat meningkat ya 12,28%, sekitar menjadi 10,7 triliun, jadi cukup bagus ya. Sementara financingnya juga meningkat menjadi 8,3 triliun dan depositnya juga meningkat jadi 8,9 triliun. Nah, di sini perseroan mengatakan bahwa kinerja rentabilitasnya turun ya dibandingkan dengan kuartal 3 di tahun 2019. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan rasio NPF dan pertumbuhan aset ini diharapkan berlanjut di triwulan tahun 2020. Ya, triwulan 4 tahun 2020. Dan kalau misalnya kita lihat dari profitnya di kuartal 4 tahun 2019 ini sempat mencapai 23 miliar. Ya, 23 miliar. Cuman kalau misalnya kita lihat di sini kan grafiknya kelihatannya gede banget ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan asetnya 10,7 triliun, labanya cuma 23 miliar. Ini sebenarnya kecil sekali. Ya, kecil sekali. Makanya kita mesti lihat secara keseluruhan. Jangan cuma lihat labanya 23 miliar nih kelihatannya besar. Nah, lalu kalau misalnya kita mau lihat secara sekilas, nah ini ya kepemilikan dari si PNBS ini 53,7% ini dimiliki oleh Bank Panin atau PNBN. Nah, lalu kalau misalnya 38,25% ini dimiliki oleh Dubai Islamic Bank. Ya, makanya namanya Panin Dubai ya, Panin Dubai Syariah Bank. Dan ini modal di store-nya, jumlah modal di store meningkat di tahun 2018 menjadi 2,4 triliun. 2,4. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat lagi kantor cabangnya, nah ini ya kantor atau jaringannya di per 30 September 2020 jumlah kantornya ini udah mencapai 12. Ya, udah mencapai 12, 11 kantor cabang dan 1 kantor cabang pembantu. Nah, kalau misalnya kita lihat di peta ini, sebenarnya PNBS ini punya ruang untuk bertumbuh yang sangat banyak ya. Sekarang masih mayoritas di Jawa dan beberapa di Sumatera. Tapi kedepannya mereka bisa ekspansi ke Sulawesi, ke Kalimantan, dan juga mungkin ke Indonesia bagian timur. Nah, kita bakal coba lihat kinerjanya si PNBS ini seperti apa. Di tahun 2019 pendapatannya 663 miliar. Nah, labanya cuma 13 miliar ya. Dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2018 itu pendapatannya memang lebih rendah 599. Jadi ada pertumbuhan dari 2018 ke tahun 2019. Cuman labanya di sini kita bisa lihat turun ya dari 21 M menjadi 13 miliar. Nah, lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow statementnya, sebenarnya PNBS ini ada minus yang gede banget di tahun 2018 1,3 triliun ya dari arus kas operasionalnya. Tapi udah positif lagi tapi kecil banget 81 miliar. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow-nya sebenarnya kurang gitu sehat nih kalau misalnya kita perhatiin di sini. Nah, makanya di tahun 2018 perseroan melakukan penerbitan modal saham ya 1,3 triliun. Nah, makanya ini yang menyebabkan sentimen negatif buat saham PNBS. Nah, lalu kalau misalnya kita mau lihat dari key stats-nya, nah sekarang kalau misalnya pakai current PE ratio yang di analyze, ini PE ratio-nya 6.329. Jadi gede banget ya PE ratio-nya. Jadi sekitar 6.320 tahun kita baru balik modal. Nah, lalu kalau current PE ratio-nya pakai yang TTM 395 kali, ini 4 abad kita baru balik modal nih kalau misalnya labanya si PNBS seperti ini ya. Nah, cuman masalahnya di tahun 2020 kan memang rugi ya perusahaan ini. Nah, jadi kita coba pakai laba di tahun 2018 deh yang profitnya 20 miliar. Nah, kalau misalnya market cap-nya 2 triliun ya, lalu profitnya bisa 20 miliar, artinya PE ratio-nya 100 kali.
Ya 100 kali ini sih lama banget ya, 1 abad baru balik modal ya kan. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat current price to book value ratio memang 1,26 kali, masih tidak begitu mahal dari PBV-nya. Cuman kan kita sebagai investor yang paling penting adalah labanya kan. Labanya berapa? Lalu kalau misalnya kita mau bandingkan dengan BRIS, di sini current PE ratio memang BRIS lebih murah ya. Cuma 140 kali, sementara BNBS bisa 6.300 kali. Jadi tapi ya menurut saya tetap mahal juga nih BRIS nih. Lalu kalau misalnya kita mau lihat PBV-nya BRIS 6,73 kali, sementara PNBS 1,26 kali. Jadi kalau dari sisi PBV sebenarnya PNBS jauh lebih murah dibandingkan dengan BRIS. Nah, cuman kita lihat lagi profitabilitasnya seperti apa. Nah, profitabilitasnya BRIS ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan PNBS. Ya, BRIS bisa 60%, sementara PNBS 13,3%. Nah, jadi BRIS 5 kali lipat lebih bagus. Makanya di sini orang bilang ya udah berarti PBV-nya BRIS 5 kali lipat lebih mahal, ya nggak apa-apa gitu, karena gross profit margin-nya BRIS 5 kali lipat lebih bagus. Nah, sementara return on equity-nya PNBS ini 0, sekian persen ya. Bahkan dia minus di tahun 2020. Makanya return on equity-nya nggak bisa dihitung. Sementara BRIS dia bisa return on equity-nya bisa 4%. Ya 4% ini sih sebenarnya nggak gitu gede-gede banget ya, karena kalau kita bandingkan dengan bank konvensional seperti BRI lalu BCA itu return on equity-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan BRIS ini. Dan kalau misalnya kita mau lihat total liability dibagi total equity-nya, BRIS memang jauh lebih beresiko dibandingkan dengan PNBS. Nah, cuman kedepannya kan BRIS bakal melakukan merger ya dengan Mandiri Syariah dan juga BNI Syariah. Jadi mungkin ke depan BRIS bisa lebih memperbaiki fundamentalnya. Oke, jadi PNBS sahamnya sangat mahal ya karena kinerja terakhirnya kurang gitu bagus. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.